الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul, bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah atau ajaran yang dibawa oleh beliau. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat melalui beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yakni dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyurul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita disampaikan dengan bulan Ramadan dan kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaan yang paling penting yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah adalah kita senantiasa mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah itu adalah petunjuk untuk mengenal kebenaran, untuk mencintainya dan menjalankannya. Dan tanpa hidayah, kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa merasakan manisnya iman, meskipun dunia berada dalam genggamannya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 97 menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih. Artinya, dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 17, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah,
maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat memberikan petunjuk. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita telisik lebih dalam tentang kedua ayat tersebut berbicara tentang hidayah. Kedua ayat tersebut menyampaikan bahwa hidayah itu sepenuhnya karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membelinya, kita tidak bisa memaksanya, atau bahkan orang yang paling kita cintai sekalipun. Dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW, di mana beliau tidak mampu memberikan atau menyadarkan pamannya Abu Thalib. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, tugas kita adalah memohon dan merawat anugerah hidayah ini, karena anugerah hidayah ini adalah sangat mahal di dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang yang lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita, lebih kuat dari kita, tetapi tidak mendapatkan hidayah untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk bisa membuka mushaf dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah bukan hanya hasil kepintaran, bukan karena nasab, bukan karena jabatan, tetapi murni karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada 3 pilar utama yang perlu kita tegakkan supaya kita senantiasa bisa merawat hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, komitmen terhadap ilmu syar'i, karena hidayah melalui ilmu, datangnya hidayah melalui ilmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama berpendapat bahwa semakin kita memahami ajaran agama Islam kita secara benar atau ilmu syar'i, maka semakin kokoh keyakinan kita, semakin kokoh hidayah bersemayam di hati kita. Dan ilmu adalah cahaya yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sehingga untuk kita merawat hidayah diperlukan waktu luang untuk belajar, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk membaca Al-Quran dan tafsirnya, dan untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebab tanpa ilmu, ibadah kita dengan mudahnya bisa keliru, dan hidayah kita dengan mudahnya bisa goyah. Yang kedua, jemaah Jumat rahimakumullah, konsistensi di dalam beramal soleh atau istiqomah. Jemaah Jumat rahimakumullah, hidayah Allah harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Istiqomah itu adalah cermin kejujuran iman kita, yakni konsisten untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, tegas membedakan atau menjauhi kemaksiatan yang ada dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim, menyampaikan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal.
amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu meskipun sedikit. Jemaah Jumat rahimakumullah, bagi kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa puas. Justru hidayah itu sebagai awal dari perjalanan iman kita yang harus senantiasa kita jaga. Kita diwajibkan untuk terus istiqomah sholat 5 waktu, puasa, bentar lagi puasa Ramadan, zakat, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Ingat bahwa ada penyakit, yakni kemaksiatan yang dapat mengikis hidayah, dan ketaatan itulah yang bisa memupuk dan menumbuhkannya. Yang terakhir jemaah Jumat rahimakumullah, senantiasa berdoa memohon keteguhan hati. Bagaimanapun kuatnya iman kita, hati ini mudah berbolak-balik. Kita tidak pernah aman dari godaan setan dan fitnah dunia. Sehingga kunci terakhir bagi orang yang beriman, dan ini yang paling utama untuk merawat hidayah, adalah dengan terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau senantiasa beristighfar kepada Allah minimal 100 kali. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dan Rasulullah juga memanjatkan doa yang disampaikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jemaah rahimakumullah, mari kita merenungkan nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang sangat besar. Apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, dan yang mana bulan Ramadan senantiasa mengokohkan keimanan kita, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hidayah yang tertancap di dalam hati kita, dan kita semua benar-benar senantiasa tidak pernah menyia-nyiakan yang namanya nikmat hidayah. Kita menjaga sholat kita, lisan kita, pandangan kita, dan harta kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mari kita sebarkan hidayah ini kepada orang lain. Hidayah bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk disebarkan. Kita ajak keluarga, kerabat, tetangga, teman menuju kebaikan dengan cara yang santun, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, yang pandai merawat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.